Teman-teman, tentu kalian sering mendengar kata dakwah dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Ternyata dakwah itu erat kaitannya dengan agama Islam. Dalam artian sederhana, dakwah merupakan proses penyampaian ilmu agama Islam kepada masyarakat dengan berbagai cara. Jika kalian pernah berpidato ataupun bercerita pada banyak orang, nah itu tanpa kalian sadari, kalian sudah belajar untuk menjadi seorang dai atau seorang penceramah. Teman-teman mau tahu apa itu dakwah? Bagaimana saja keutamaan dakwah? Yuk simak video kakak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Kak Hanif. Kak Hanif merupakan fasilitator Laboratorium Media Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oh iya teman-teman sudah pernah berpidato belum? Nah, pidato merupakan bagian dari dakwah loh. Kok bisa ya Kak Hanif? Nah, pasti mau tahu kan? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu dakwah, apa saja keutamaan dakwah, yuk kita simak video berikut ini. Pada video pembelajaran berikut ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu dakwah. Nah, tujuan dari pembelajaran berikut ini yaitu agar teman-teman yang pertama dapat membaca Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan hadis tentang dakwah. Yang kedua, dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan hadis tentang dakwah. Yang ketiga, dapat menjelaskan kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang keempat, dapat menjelaskan kandungan dari hadis tentang dakwah. Yang kelima, dapat menyebutkan keutamaan-keutamaan dalam dakwah. Teman-temanku, ada 3 keutamaan dakwah yang harus kita ketahui. Yang pertama, diberikan pahala yang berlipat-lipat. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kedua, semua makhluk mendoakan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan banyak kebaikan. Para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya, dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, pahala yang terus mengalir. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatannya itu setelahnya dicontoh oleh orang lain, maka dia akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti orang-orang yang mencontohkannya setelah itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk memahami lebih tentang dakwah, maka dari itu, yuk teman-teman simak Quran Surah An-Nahl ayat 125 berikut ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Nah, sekarang kita baca yuk hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah yang juga membahas tentang dakwah berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Bagaimana? Kalian sudah lancar belum membaca Al-Quran dan Al-Hadis mengenai dakwah? Nah, jika belum, kalian ulangi terus-menerus sampai lancar ya. Teman-teman yang semangat belajarnya. Nah, sekarang kita pelajari yuk makna mufradat dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 ya. Dengan mengetahui makna mufradat ini, nantinya kita bisa memahami apa saja isi dari kandungan yang terdapat dalam ayat dari Quran Surah An-Nahl ayat 125. Setelah tadi kita mengetahui makna mufradat, sekarang kita ketahui yuk apakah artinya itu. Yuk kita baca dulu terjemah dari ayat berikut. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari terjemah Quran Surah An-Nahl ayat 125 tadi, kita dapat mengambil makna dari Quran Surah An-Nahl tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Rasulullah SAW dan kita yang melakukan dakwah menggunakan berbagai cara dan metode yang terbaik. Ayat ini memberikan 3 macam metode, yaitu yang pertama, al-hikmah, biasanya diartikan dengan bijaksana. Artinya bahwa seorang juru dakwah harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, serta mampu melakukan istidlal dengan benar. Yang kedua adalah al-mau'idah, yaitu wejangan atau nasihat. Artinya bahwa seorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikannya dengan cara yang halus, menarik, dan menyentuh hati. Yang ketiga yaitu pada kondisi tertentu dalam melaksanakan dakwah dibutuhkan al-mujadilah. Artinya bahwa seorang juru dakwah beradu argumentasi dengan lawan bicaranya, masing-masing menyampaikan pandangan hidupnya sesuai dengan dalil yang dimilikinya. Yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku dakwah adalah bahwa al-mujadilah ini merupakan salah satu bentuk dari al-jihad bi al-ilmi wa al-lisan yang harus dilakukan dengan cara yang baik, ungkapan yang halus, mengedepankan sopan santun, tidak menggunakan suara yang keras apalagi membentak. Karena yang terpenting diskusi dari dialog pada umumnya adalah
kekuatan dalil dan argumentasi yang mudah dicerna dan diterima oleh lawan diskusinya. Ketika tidak menemukan titik temu dalam diskusi tersebut, maka al-mujadilah ini sebaiknya diberhentikan daripada menghabiskan tenaga sia-sia. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari makna mufradat hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah yang tadi juga sudah kita baca bersama. Yang pertama, kata ajri, jim, ujuri. Maknanya pahala, jim, beberapa pahala. Kedua kata la yanqusu. Maknanya tidak mengurangi atau berkurang. Ketiga kata dolalatin, maknanya kesesatan. Keempat kata ismi, jim, asami, maknanya dosa, jim, dosa-dosa. Nah, tadi kita sudah mengetahui terjemah dari Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sekarang kita pelajari juga yuk terjemahan dari hadis tentang dakwah. Kita baca dulu ya terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu, serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa berkurang sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa saja yang mengajak kesesatan atau kemungkaran, maka dia akan mendapat dosa sebagai balasan atas perbuatannya sendiri, ditambah dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa siapa yang menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang melakukannya, tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Hadis-hadis dengan semangat seperti ini sangat banyak, yang secara tidak langsung memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk menggiatkan dakwah Islam kepada siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Kita juga harus menjadi pelopor kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan imbal yang sangat besar bagi orang yang berkomitmen memberikan dakwah pencerahan. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas, bahwa pahala orang yang mengajak orang lain berbuat baik tidak pernah terputus. Ini merupakan salah satu bentuk amal jariah. Mengapa begitu, teman-teman? Karena dakwah merupakan tugas utama para nabi dan rasul. Dan dengan mengembangkan dakwah, berarti kita telah mengemban misi kenabian. Sebaliknya, jika orang-orang yang menyebabkan orang lain berbuat kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini akan mendapatkan limpahan dosa orang yang terpengaruh dengannya. Nah, teman-teman, di era sekarang yang serba canggih teknologinya, dakwah tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan bisa dengan metode dengan menggunakan banyak media yang banyak seperti saat ini, seperti YouTube, seperti sosial media, seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung materi video pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang bagaimana dakwah dan keutamaan dakwah itu? Kalau belum, diputar lagi videonya dan dipelajari lagi ya. Nah, kesimpulan daripada materi pembelajaran berikut ini yaitu ada dua. Yang pertama, dakwah merupakan misi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan kebaikan, dan kita sebagai penerus Nabi dan Rasul juga tentunya harus meneruskan dakwahnya untuk menyebarkan kebaikan. Yang kedua,
Melakukan dakwah tidak harus menunggu jadi ulama dulu, karena dakwah merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan berdakwah juga memiliki pahala yang sangat besar. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dakwah dari Kak Hanif ya. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Dan kakak harap semoga video pembelajaran berikut ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menyiarkan kebaikan agar Islam senantiasa menjadi agama yang dapat mengayomi semua manusia di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.